Perubahan kecil yang mampu kita lakukan akan jauh lebih baik dibanding kita berfokus pada perubahan besar yang orang lain lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Dalam semua jiwa pasti banyak banget keahliannya. Hanya saja ada orang yang menggali potensinya terus-menerus, tapi ada orang yang terus-menerus memendam potensinya hanya karena takut dinilai oleh orang lain. Nah, kira-kira teman-teman udah mulai belum nih menggali potensi supaya kita bisa jauh lebih baik lagi? Ingat ya, apapun yang kita lakukan, yuk sama-sama kita niatkan untuk mengembangkan diri, bukan hanya untuk membuktikan diri. Kalau sepanjang dubbing nanti teman-teman ngerasa Bun Ai kayak ngos-ngosan, iya Bun Ai baru banget pulang dari lembaga untuk ngurusin TK dan langsung ngojekin Abang Bima untuk ngaji. Nah ini di sela-sela Abang Bima ngaji, Baby Agni lagi istirahat, yuk langsung aja kita isi suara untuk materi hari ini, yaitu adalah hal yang bisa kita hilangkan atau dikurangi dari belanja bulanan. Jadi kalau misalnya sanggup dihilangkan lebih baik, tapi kalau belum sanggup bisa dikurangi. Sekali lagi ya, kebutuhan pokok yang Bun Ai butuhkan pastinya nggak sama nih sama kebutuhan pokok yang teman-teman butuhkan. Kebutuhan intinya teman-teman sama kebutuhan intinya Bun Ai itu pasti beda banget. Apapun yang Bun Ai sharing berdasarkan pengalaman dan survei dari beberapa ratus peserta Smart Mom Class, jadi masih ada kemungkinan untuk 20-30% itu berbeda sama teman-teman yang hari ini menyaksikan channel sederhana ini di channel Keluarga Bun Ai. Nah, dengan menghilangkan beberapa keinginan pokok Bun Ai bilang ya. Karena kalau di SMC itu diajarin yang namanya kebutuhan pokok itu apa, keinginan pokok itu apa. Jadi ada beberapa barang yang sebenarnya bisa kita hindari, tapi karena sering kita beli sehingga dia masuk ke alam bawah sadar seolah-olah itu adalah sebuah kebutuhan. Dimana kalau tidak ada barang tersebut, kita kayak ada yang kurang. Ciri-cirinya apa? Perbedaan mendasar antara keinginan pokok dengan kebutuhan pokok. Simpel banget, yang membedakan adalah fungsinya. Jadi kalau misalnya nih kebutuhan pokok itu gimana caranya pun harus hadir di rumah kita. Sebagai contoh beras, kalau nggak ada itu nggak bisa disubstitusi dengan mudah. Tapi kalau keinginan pokok, kalau itu nggak ada masih bisa kita gantikan dengan mudahnya. Atau misalnya 10 barang ini tiba-tiba di akhir pekan atau di akhir bulan itu habis. Itu sama sekali nggak terlalu mengganggu. Kenapa? Karena 10 barang ini sebenarnya adalah keinginan pokok yang memang naik level menjadi kebutuhan pokok. Dengan menghilangkan 10 barang ini, Bun Ai itu bisa save hingga jutaan rupiah di setiap tahunnya. Bun Ai udah mulai menghitung-hitung gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya dihilangkan banget tuh enggak, tapi Bun Ai kurangi sedikit-sedikit. Kenapa? Karena belanja bulanan itu benar-benar menghabiskan budget selain belanja sayuran. Jadi dua hal yang sebenarnya fleksibel masih bisa kita negosiasi, tapi kadang-kadang ngehabisin budget yaitu bulanan sama sayuran. Nah, sampai detik ini Bunda ngucapin terima kasih dulu untuk yang selalu bergabung di channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Kira-kira kita ngebahas tentang apa lagi? Seputar budgeting, seputar keuangan, boleh banget tulis ya di kolom komentar. Nah, Bunda tuh senang banget ganti-ganti metode setiap bulan, mempelajari budgeting Bunda sendiri, sehingga Bunda benar-benar menikmati setiap budgeting, bahkan Bunda udah mulai bisa menikmati kalau budgeting Bun ayah ternyata minus. Kalau dulu itu stres banget kalau udah dianggarin ternyata minus. Nah, seiring Bun ayah belajar budgeting, Bunda tuh sadar banget bahwa sebenarnya budgeting tuh gak akan pernah ada yang ngepas banget. Jadi kalau misalnya ngomongin belanja bulanan 1 juta itu pasti 1 juta itu kayaknya bakal sulit. Karena budgeting itu bukannya apa ya memprediksi seluruh rezekinya Allah, tapi hanya memprediksi rezeki yang masih dipercayakan sama kita. Nah, yang paling penting adalah belanja bulanan, sayuran itu maksimal belanjain 70-80%. Kesalahan fatalnya Bun Ai, dulu kalau ngebelanjain itu bisa semuanya. Sebagai contoh, Bunda punya budget 500 ribu. Bunda itu bakalan kayak nyaman banget kalau pas belanja sekali langsung 400 ribu. Padahal itu nggak boleh ya teman-teman. Usahain di 300 ribu atau bahkan kalau bisa kurang dari itu. Oke, selanjutnya. Jadi kita masuk ke yang pertama adalah tisu.
Siapa yang kalau di belanja bulanan selalu ada TIT, SUSU, tisu? Kamu satu organisasi sama Bun Ai. Jujur, Bun Ai juga saat ini masih banget di belanja bulanan ada tisu. Tapi udah mulai Bun Ai kurangin. Kalau dulu bisa beli sampai 6, bisa sampai 7, sampai 8. Kalau sekarang tuh cukup 2 aja. Kenapa? Karena sebenarnya bisa digantiin sama lap. Jujur kalau ngegantiin sama lap emang PR banget sih, apalagi anak Bun Ai kan lumayan masih kecil ya. Jadi kadang-kadang tiba-tiba aja atraksi numpahin apa gitu. Emang yang paling simpel kan sama tisu tinggal dibuang. Tapi ternyata dengan mengurangi tisu, kehidupan Bun Ai masih berjalan baik-baik saja. Oke, kita langsung masuk ke poin yang kedua adalah mie instan. Siapa yang kalau setiap belanja bulanan ada mie? Sama, Bun Ai juga masih ada mie. Tapi Bun Ai sekarang udah mulai mengalihkan antara mie yang satu menjadi mie jumbo supaya jauh lebih hemat lagi. Atau Bun Ai mengurangi jumlah mie instan dengan mie telur atau bihun, karena satu pak mie instan itu kan 3 ribuan ya, 3.500. Mie telur sama bihun juga sama-sama 3.500. Kalau kita masak hasilnya bisa lebih banyakan mie telur atau si bihun tadi. Jadi Bun Ai udah mulai kurangi. Aduh, mohon maaf belibet ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah tepung racik. Bun Ai masih belanja? Masih, tapi ini udah Bun Ai kurangin. Kalau ternyata di dalam bulan tersebut Bun Ai udah belanja banyak cemilan nih misalnya, ini bisa aja Bun Ai nggak belanjain sama sekali. Terus apakah setiap masak Bun Ai bener-bener gak pakai tepung racik? Enggak juga, tapi Bun Ai jadiin si tepung racik ini budgetnya ke mingguan. Oke, lanjut, selanjutnya adalah minuman kaleng, dimana Bun Ai tuh lebih senang nyetok sendiri di kulkas. Jadi kalau di kulkas tuh ada kayak jus jeruk, atau nanti Bunda bikin jus jambu sendiri, itu jauh lebih hemat. Atau bahkan sekedar teh manis ya teman-teman. Bunda biasanya beli gula, dilarutin, terus Bunda bikin entah jeruk, entah teh manis. Jadi anak-anak kalau memang haus banget pengen minuman dingin, itu udah ada di kulkas tapi bikinan ibu atau ayahnya. Tapi sebenarnya jujur di rumah nggak terlalu habit banget sih minum air dingin. Apalagi Bunda pribadi itu lebih senang minum air hangat ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini adalah aneka cemilan racik. Maksudnya Bun Ai kayak gini, tepung pancake, tepung brownies, terus misalnya puding kemasan, itu Bun Ai lebih cenderung menggunakan bahan-bahan yang ada sehingga hal-hal tersebut tuh bisa benar-benar dihilangkan. Kalau dulu Bun Ai senang banget nih beli tepung pancake, terus misalnya tepung pisang goreng atau puding yang ternyata kalau bikin sendiri tuh jauh-jauh lebih hemat. Oke, selanjutnya di sini adalah cemilan ringan. Kalau cemilan ringan, teman-teman bisa beli yang tradisional. Misalnya kayak ciki-ciki nih, kita beli 8.000 cuman isinya sedikit. Lebih baik kita beli makaroni, kita goreng sendiri, kita bumbuin sendiri, itu akan jauh lebih banyak. Tapi sekali lagi, tingkat kesibukan orang tuh beda-beda. Mungkin buat teman-teman yang sibuknya luar biasa, sehingga nggak bisa kayak Bun Ai, nggak apa-apa ya. Ini yang Bunda sharing tuh pengalaman pribadi aja. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Oke, masuk ke poin ketujuh. Ini nggak selamanya Bun Ai hilangin, tapi tergantung dari kebutuhan. Kalau emang di bulan tersebut kewajiban Bun Ai banyak banget dan Bun Ai harus hemat untuk kebutuhan, bisa aja ini Bun Ai hilangkan, yaitu si pewangi pakaian. Jadi Bun Ai akan mengkat satu mata rantai. Sebenarnya kan udah deterjen, pewangi pakaian, waktu nyerika juga disemprot lagi, pas mau pergi pakai minyak wangi. Jadi sebenarnya kalau kita putus satu mata rantai itu nggak ada masalah sih sama sekali. Ini menurut Bun Ai. Tapi kembali lagi silahkan buat teman-teman yang memang udah terbiasa dan budgetnya nggak ada masalah, it's okay tetap dipakai, nggak apa-apa ya. Kalau emang dirasa budget kita tuh lagi pas-pasan, karena memang seorang ibu tuh harus pintar-pintar gitu ya teman-teman. Kalau Bun Ai pribadi, kalau pelengkap bekal itu masuknya ke jajan anak. Jadi jajan anak tuh ada yang Bun Ai kasih sama anaknya, ada yang emang Bun Ai save untuk beli kayak perlengkapan seperti ini. Tapi kembali lagi kalau emang Bunda lagi, mepet nih budgetnya, Bunda biasanya ngasih bekal yang memang jadi, budget cemilannya juga. Contoh nih, pisang goreng. Di rumah snacknya pisang goreng, anak-anak bekalnya bisa pisang goreng diparut keju atau dikasih coklat. Contohnya lagi di rumah masak, nasi ayam suwir, anak-anak bisa bawa onigiri cuma ditambahin rumput laut. Pokoknya pinter-pinter kita aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya nomor 10 adalah stok melebihi butuh. Ini benar-benar udah jarang Bunda pakai.
Dulu waktu zamannya Abang Rafa sering banget stok Pampers, stok minyak telur. Nah, itu Bun Ai udah bener-bener kayak kurangi itu, karena menurut Bun Ai semakin banyak stok yang kita punya, itu akan semakin banyak kita menggunakannya. Jadi semakin hemat stok yang kita punya, itu kita akan semakin adaptif untuk menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kira-kira dari 10 barang ini, adakah yang masih teman-teman harus wajib dibeli? Kira-kira nomor berapa aja? Boleh kita sharing di kolom komentar. Nah, buat kamu-kamu yang mau belajar hemat, yuk gabung di Smart Mom Class. Nomornya ada di deskripsi box. Oke, jadi ini aja yang bisa Bunda sharing di hari ini. Semoga bisa menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.